Assalamualaikum teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana dalam gempa bumi ya. Baik, selamat nonton. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu gempa bumi. Gempa bumi menurut Kristanto adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan di permukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut terjadi akibat adanya peristiwa pelepasan energi gelombang seismik secara tiba-tiba yang diakibatkan atas adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi. Pernah terpikir nggak kenapa Indonesia itu sering terjadi gempa bumi? Jawabannya adalah karena Indonesia itu berada di antara 3 lempeng besar dunia, yaitu Eurasia yang berada di utara, Indo-Australia ada di selatan, dan juga Pasifik yang ada di timur. Nah, pergeseran atau tumbukan dari lempeng-lempeng tersebut itu sewaktu dapat menimbulkan gempa bumi. Maka dari itu, kita yang tinggal di daerah rawan gempa bumi harus tahu cara memitigasi bencana gempa bumi. Oke, kita mulai membahas tentang mitigasi ya. Apa itu mitigasi bencana gempa bumi? Nah, mitigasi bencana gempa bumi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, baik melalui pembangunan fisik maupun juga penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana gempa bumi. Mitigasi bencana gempa bumi merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau juga usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun secara fisik. Nah, ini mitigasi pra-bencana gempa bumi ya. Pertama, berikan informasi tentang upaya penyelamatan ketika terjadi gempa ke seluruh anggota keluarga. Kedua, pahami karakteristik gempa bumi yang meliputi skala gempa, tingkat kerusakan, dan juga frekuensi kejadian. Lalu, buat daftar alamat kantor yang terkait dengan masalah bencana seperti kantor desa, kecamatan, kabupaten, PAM yang dapat dihubungi saat kondisi darurat. Selanjutnya, sesuaikan jenis penataan perabotan rumah sedemikian rupa sehingga tidak dapat membahayakan penghuni rumah. Hindari perabotan yang tinggi, berat, dan mudah terguling jika terkena guncangan. Lalu, bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan? Kita harus tahu bagaimana. Lalu, membangun rumah yang aman terhadap gempa dengan mengikuti persyaratan-persyaratan. Lalu, hindari pembangunan rumah di daerah lereng perbukitan yang mungkin akan longsor pada saat terjadi gempa bumi. Kemudian, identifikasi daerah rawan yang aman terhadap gempa bumi, yaitu daerah lapang yang jauh dari bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan. Selanjutnya, mitigasi saat bencana gempa bumi saat ada di dalam ruangan. Jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindung di bawah meja atau tempat tidur pakai bantal ya. Jauhi rak-rak buku, lemari, dan juga jendela kaca. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda tergantung dinding, dan lain-lain. Nah, ini jika di luar ruangan. Jauhi bangunan yang tinggi, dinding tebal, terjal, pusat listrik, dan lain-lain. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Terus mitigasi pasca sesudah bencana gempa bumi. Gunakan pelindung kaki untuk menghindari puing-puing yang tajam. Segera evakuasi anak dan manual ke tempat yang aman. Dan biasanya telah disiapkan tenda-tenda gitu ya. Lalu periksa sekeliling dari bahaya api. Hindari jalur listrik yang rubuh atau kabel yang terbuka. Itu akan bahaya sekali. Periksa jalur pipa gas yang bocor, jika ada segera tangani atau laporkan ke pihak yang berkewajiban. Lalu, selalu ikuti perkembangan situasi dengan mendengarkan radio atau media komunikasi yang lain, supaya kita tidak ketinggalan. Lain, bersiap-siap dengan terjadinya guncangan susulan walaupun dengan skala kecil. Baik, mungkin cukup sekian aja penjelasan dari saya, Julia Latifah, kelas 11 IPS. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.